Oke, di hadapan saya ini, kita gadang ya. Kita gadang di depan ada sebuah mesin pengering ya. Mesin pengering 14 kilo. Di sini di tempat yang punya tidak bisa berputar ya. Kerusakan mesin pengering yang seperti ini ya, walaupun bisa terjadi di merek-merek mesin pengering, mesin cuci di merek apapun bisa terjadi ya, dengan tanda-tanda lemahnya putaran ya, tidak ada tenaga. Dan juga di saat saya coba di yang punya putarannya ke kiri, apakah betul ya mesin pengering ini putarannya berlawanan arah jarum jam ya. Oke, saya akan coba perbaiki langsung, tidak usah kita coba-coba karena memang sudah jelas mesin ini rusak ya, entah itu short ya, apakah karena diukur ya di tempat yang punya di saat saya melakukan perbaikan ketiga kabel ya. Input ini keadaannya tidak putus ya, tidak ada yang putus ya, semua jalur tetap ada nilai resistansinya atau tahanannya seperti biasa gulungan ya. Namun untuk sebelumnya kita akan coba ukur biar lebih jelas ya. Di sini ada warna-warna kabel inputnya yang dimana blue ya, kabel warna blue ini adalah sebagai input arus langsung ya. Bila kita dilihat daripada skemanya jelas ya, di situ ya ada simbol ya buat kapasitor dan setrum kapasitor jelas ya. Ini ada di bagian warna pure fall ya. Dan gray adalah kapasitor. Oke. Ketiga kabel kita coba ukur sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki, ukurannya apakah akan sama atau memang akan berbeda ya. Ini sebelum kita bongkar ya, dan memang mesin pengering ini saya rasa sudah melakukan perbaikan ya, dan sekarang akan kita perbaiki lagi ya, walaupun dulu gak tahu siapa yang mau perbaiki ya, dan sekarang masuk ke bengkel saya. Keadaannya memang kembali rusak ya, tidak dipersalahkan yang memperbaiki, tetapi kegangguan teknik yang terjadi ini terkena air ya, terkena air cukup banyak yang saya simpulkan, yang saya istilahnya temukan bekas-bekas basahnya di bagian motor pengering ini ya, 14 kilo ya. Oke, kita akan coba ukur saja ya ketiga kabel. Sambil diperhatikan alat ukur ya, blue, dan kita coba ukur ke bagian gray. Terukur 435 ya, 435 ohm, catat ya, 435 ohm ya. 435 ohm sekian. Oke. Lalu kita akan ukur blue ke bagian pure fall ya, setrum kapasitor kita ukur ya. Hanya terukur 0,77 ohm ya, 77 ohm ya, 77 ohm ya, 0,77 ohm ya. Blue ke gray ya, tadi 435 ohm. Lalu kita coba ukur dan ini blue ke pure fall ya, blue ke pure fall 0,77 ya. Kita ukur lagi
ya, 077 betul. Blue ke gray 4 jauh amat ya, 434 435 ya, tadi saya ukur. Oke, lalu kita ukur ke bagian gray dan firval ya. Kita ukur gray firval berapa, 420 ohm ya, blue dan firval. Oke, blue for ya, firval kisar, catat 421 ya, 421 ohm. Oke, sebelum kita ukur ya, sebelum kita perbaiki, 422 ohm, 422 ya, 422 ohm. Oke, yang saya di sini pengen tahu nanti setelah kita melakukan pembersihan, pembongkaran di bagian gulungan-gulungan akan menjadi terukur berapa ya. Karena sudah jelas, sahabat, coba diperhatikan, diulangi lagi pengukuran ya dari awal. Lalu kita akan coba ukur. Di sini saya simpulkan ya, kalau kita ukur jangan lupa ukur body ya. Nah, body ya terukur juga ya. Terlihat bahwa jelas-jelas konslet ini ke bagian bodinya juga ada di 0,0 ya, 43 ohm lah istilahnya. Di alat pengukuran terlihat seperti ini ke body ya, dari blue setrum utama ya. Ini bisa mengakibatkan tegangan listrik bocor ya ke bagian body ya, berbahaya juga. Jelas bahwa kerusakannya bisa dideteksi dengan adanya ukuran dari inputnya arus listrik ada di 42 ohm ya, body. Jelas ya, 42 ohm kebocoran pada body ya. Oke. Intinya betul-betul ini adalah adanya kebocoran ya di 42 ohm. Penom 42 ohm. Jelas bila seperti ini rusak ya bagian motor spin ini atau pengering ini. Lalu di sini ada kapasitor ya. Dan saya juga mengecek di bagian kapasitor. Kita ukur di tempat yang punya barangkali lemahnya putaran dan ataupun hanya putarannya ke kiri ya, dan dikasih beban tidak akan mempan ya, dia bug bruk seperti itu. Oke, warna gray dan silver, warna apalah ini istilahnya, kita ukur aja. Ini buat betul-betul ke bagian 8 mikrofarad untuk pengering ya, dan yang ini adalah buat washing. Oke, kita ukur 8 mikrofarad di body tertera jelas ya, dan di sini kapasitor pun dalam keadaan normal ya, kapasitor normal tidak rusak ya. Lalu saya berkesimpulan di yang punya pun saya ukur juga di bagian pintu ya, switch pintu normal, bisa menyambung, bisa memutus bila kita buka pintunya di bagian pengering ya, normal. Juga di bagian timer bila kita nyalakan normal juga, arus listrik bisa mengalir ya. Jelas terakhir ada kerusakan di bagian motor dinamonya ini ya, di bagian dinamonya jelas. Kita ukur langsung pun dari input tegangan listriknya di warna blue ini terdeteksi bocornya arus listrik ya, bocornya arus listrik jelas di 42 ohm ya, di 42 ohm ya. Bahkan kalau kita di bip ini menyala ya, ada suara bip menyala panjang. Ini adalah tegangan listrik 220 volt dan ini adalah body. Jelas berbahaya sekali ya, akan mengakibatkan sengatan listrik yang kuat ya. Seharusnya di 3 kabel ini tidak ada penyambungan ke body ya, tidak ada penyambungan ke body ya. Nah di sini lebih besar, ada 90 ohm ya. Kita simpulkan saja 90 ohm, dan di sini juga di warna blue ada 448 ohm. Jelas intinya ini bocor ke body ya.
entah ini basah atau bagaimana, kita harus melakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Kita akan bongkar ya, kita akan skip dulu ya, karena mungkin kelamaan bila kita menunggu harus pembongkaran ya. Lalu kita bandingkan nanti pengukuran ya. Oke, saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak lepas di bagian remnya ini ya, kalau kita tidak lepas di bagian remnya susah ya. Nah, nampak jelas kalau sudah menggunakan baut seperti ini, mesin pengering ini sudah pernah diperbaiki ya. Oke, kita akan lepas saja. Oke, keempat baut sudah kita lepas ya. Lalu kita akan lepas di bagian gulungannya, kita akan lihat bersama ya, apakah kerusakannya akan bisa kita perbaiki ya. Ini kabelnya karena ada di bagian atas ya, kayak yang saya lakukan pemukulan di bagian bawah ya, seperti ini. Ya. Nah, terlihat jelas betul ya, di sini sudah gosong langsung ya. Ada yang short gitu ya, nih ada yang short ya, nih di sini ini menandakan shortnya jalur ya, hitam gosong antara lilitan satu running dan starting ya, lilitan luar dan lilitan dalam. Saya yakinkan ini sudah pada short ya. Oke, kita perhatikan di yang lainnya. Saya rasa di sini jelas kerusakan ada di bagian gulungan short ya, sudah menghitam seperti ini. Oke, pertama-tama kita akan coba bersihkan dulu ya, apakah shortnya ini parah ya, karena sampai ke bodi ya, ada short ke bagian bodi. Ini sudah dikelilingi dengan kertas pelindung ya, kayaknya kertas pelindung sebagai lilitan agar tidak kena air, mungkin karena airnya sangat nakal ya. Kalau banyak air yang masuk jelas ya. Nah, banyak juga di sini ada bekas-bekas nih putih-putih di ikatan ini, menandakan sudah terganggunya gulungan ya. Nih banyak. Tapi yang jelas di sini baru saya temukan ada sesuatu yang parah ya, satu jalur, tapi gak tahu yang di bagian sini ya. Nah, bagian situ gak tahu ya. Kita akan coba periksa terlebih dahulu. Pertama kita bersihkan ya. Oke, baru kita bersihkan satu jalur di sini, walaupun tadi ada yang belum kita pisahkan betul-betul. Kita coba ukur lagi ya, berlahan. Tadi body ya ada di 42 ohm. Kita coba ukur ya di 42 ohm tadi ya.
Nah, sekarang ada di mega ya, di mega ohm ya, masih terukur ada kebocoran ya di mega ya, 12 mega ohm. Oke, 12 mega ohm itu besar ya. 12 mega ohm besar ya, baru membuka membersihkan bagian atas ya. Oke, saya akan coba lagi karena sudah ada perubahan-perubahan ya di bagian bocornya arus ya ke bodi, ada perbedaan menjadi besar ya. Sekarang bocornya ada di mega ohm, berarti kalau kita simpulkan ohm adalah yang paling terkecil ya, mili ohm. Nah, kalau kita berhitung-hitung dengan angka-angka mega, kita bisa urutkan dari kalau ukuran kilo ya, kilo, mega, giga, teta ya. Teta yang terbesar sini udah terukur di mega ya. Kita akan lepas di bagian bawahnya, apakah ada basah di bagian perkabelan ya. Di sini nampak seperti mulus-mulus saja ya, nampak mulus-mulus saja di bagian kabel ini ya. Kita lepas saja seperti ini. Oke, kita pisahkan dulu ya bodinya. Oke, nah kita sepertinya harus ukur lagi setelah melepas di bagian bodi ya. Kita ukur lagi ya. Kita akan ukur kembali. Oke, ada tadi di 12 mega ya, terlepas bodi ya. Sekarang ada di 48 mega, lebih besar ya, lebih besar lagi tahanannya ya. Oke, arus 220 volt bila kita lepas ditahan dengan kilo ataupun dengan mega, oke, akan berkurang ya, sengatan listriknya itu akan berkurang. Oke, kita akan lepas saja di sini ikatannya ya. Mungkinkah ini akan berhasil kita perbaiki ya. Oke, kita lepas saja semua ikatannya ya. Barangkali ada kelembaban ya di gulungan di bagian ikatan pengkabelan. Oke, kita putus-putus saja ya. Mudah-mudahan ini adalah kebocoran daripada basah ya, basahnya lilitan ya, email perkabelan ya, solderan karena basah lembab ya. Atau kalau yang sulit, kalau di dalam kernnya itu ya, kalau di dalam kernnya yang bocor ya, emailnya cukup harus kita lepas dulu ya, lilitan bagian yang konsletnya. Oke, tapi di sini saya akan coba perbaiki dengan cara menyusun ya, istilahnya menyusun. Kita lepas dulu pengkabelannya nih seperti ini ya. Kita pisahkan dulu ya. Ini ada kabel masih, kita akan lepas saja. Mudah-mudahan yang short ya dapat kita atasi ya, di mana daerahnya. Karena kalau kena air itu biasanya luas ya, luas sekali ya. Kesimpulan daripada shortnya di mana itu sudah pasti bisa kita simpulkan, bisa terjadi di beberapa titik ya, bukan hanya satu titik saja, mungkin bisa terjadi di beberapa titik ya yang short. Oke, kenapa saya harus lepas ikatan ini ya,
Karena saya akan coba pudar-pudarkan ya. Saya akan coba pudar-pudarkan lilitannya ini ya. Saya yakin ini kayaknya bekas gulung ulang ya. Kayaknya sih, kayaknya gulung ulang. Oke. Kita terus saja ikatannya kita lepas. Nah, saya akan pisah-pisahkan seperti ini ya. Lilitannya saya akan pisahkan terlebih dahulu ya. Dengan yang bagian bawah ini juga ya nanti. Nah, seperti ini rangkaiannya ya, pengkabelannya jelas. Wow, ini ada yang putus, wow, ini ada yang putus. Bagian mana? Hai. Oke, sahabat, karena yang saya temukan juga tadi sewaktu kita perbaiki di tempat yang punya, putaran jadi ke kiri ya, seharusnya ke kanan. Ternyata memang di bagian kapasitornya mungkin sudah terganggu ya. Bahkan mungkin sudah tidak normal dalam penyambungan ya. Tetapi di sini saya harus cari ya. Berarti yang hilang adalah buat star kapasitor ya. Di sini cuma ada 3 kabel nih. Seharusnya kan nih. Mudah sekali ya. Banyak yang putus. Bagaimana kalau sudah seperti ini? Nih ya, banyak yang putus ternyata ya. Setelah kita lepas, terlihat indikasi kerusakan lilitannya ada di bagian yang sebelah sini yang tadi gosong ya. Nih yang tadi gosong, yang sudah kita bersihkan ya. Di sini nih tuh putusnya ada di sini di dalam ya. Nah, ada di dalam ternyata, sahabat. Aduh, lumayan ya. Kita harus pisahkan, kita harus cari jalur-jalurnya yang putus seperti ini nih. Aduh. Kelihatan nggak ya? Nah, ini yang tadi pertama kita buka ya. Ada gosong banyak ya di sini, jalurnya terlihat ternyata sampai memutus ya. Memutus kerusakan ada di titik sini ya. Saya akan coba cari terlebih dahulu. Bukan cari-cari ya, kita akan betulkan, mudah-mudahan dapat diperbaiki ya. Karena di sini kita terangkan ya. Berarti yang hilang ya. Jadi sekarang putus di bagian-bagian nih. Ini buat apa namanya? Bagian dalam itu run star ya. Di bagian star kapasitor ini ada lilitan luar nih ya. Ini lilitan luar adalah running dan bawah dalam adalah starting ya. Wah, betul, ini gak ada di bagian starting ya, gak kapasitor. Dan lilitan yang hilang adalah di bagian setrum ya, di bagian setrum yang warna biru putus ya, penggabungan daripada strum masuk ya, tetapi putus di dalam. Kita harus berusaha lebih ya, untuk memperbaikinya ya, seperti ini. Oke, gak apa-apa ya, kita akan berjuang. Nah, ini kan yang warna blue masuk ke termofuse ya, warna blue masuk ke termofuse dan keluar dari termofuse masuk ke gulungan yang di luar ya. Gulungan utama ya, gulungan utama nih ya, gulungan utama di bagian yang luar ya, dan digabung dengan untuk gulungan bagian dalam ya, pangkal dalam, tetapi hilang entah kemana. Gak ada yang ini, gak ada.
yang hilang di bagian ekor juga hilang. Oke, saya akan simpulkan nanti setelah kita perbaiki ya. Kita akan simpulkan setelah kita perbaiki terlebih dahulu ya. Di sini hanya ada yang menyambung. Sekarang cuman awalan ya, atau pangkal gulungan utama, dan ini adalah kayaknya akhir ya, akhir atau ekor ya, gulungan bantu ya yang dalam. Ya lumayan. Ini harus kita lacak-lacak ya, yang putus-putusnya, lalu kita akan sabung-sabung. Kita akan pisahkan yang konsletnya juga ya, yang saya rasa di bagian titik yang tadi gosong, sahabat ya. Kita harus perhatikan di jalur-jalur yang tadi gosong. Nah, sini yang ada putus-putus ini kita harus lepas tali dulu ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita akan berusaha dulu ya, semoga berhasil. Kita akan lepas ikatan terlebih dahulu. Ikatannya seperti ini. Oke, kita akan putus saja. Seruit ini putusnya di dalam ya. Putus di dalam alur dalam ya. Tetapi saya pede sekali lah kalau yang seperti ini ya, gulungannya agak besar juga, tidak terlihat rumit ya. Yang penting kita nanti akan perlu 4 kabel ya di dalam gulungan seperti ini. Gulungan pengering mesin cuci nanti akan ada 4 kabel ya, awalan ya, ataupun pangkal ya, 2 ya untuk gulungan utama, 1 untuk gulungan bantu 1 ya. Berarti kalau ada awalan di masing-masing pasti akan ada akhiran ya, atau ekor ya, harus ada 2 lagi ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita bersabar saja dalam memperbaikinya, walaupun ini harus penuh dengan ketelitian penuh ya, seperti inilah. Cuman ada 2 yang masuk. Nah, ini pun tadi ya konslet itu karena ada bakaran itu ya, setelah diperbaiki dipisahkan, ternyata ya gitulah, konsletnya betul-betul ada di bagian mati ya. Kita nyalakan lagi lah, nggak apa-apa, ada silau silau. Yang jelas kita intinya nanti saya akan kasih ya, apalagi kalau sahabat ikut bergabung ya, berlangganan, saya insya Allah akan bagi ya. Nah, di sini kenapa jadi tadi ada jadi mega ya, ternyata memang masih ada bocor, tetapi ini tambah besar ya, berurutan tambah membesar ya, ada di gulungan yang shortnya membesar ya, tahanan. Oke, yang terpenting kita akan pisahkan terlebih dahulu ya, dimana yang tadi short kita akan lepas saja. Oke, tetapi untuk lebih apa namanya, kita ikat dulu atau gimana ya, atau kita putus saja dulu semua. Oke, seperti ini hanya dililit ya, tidak disolder ya. Kenapa ya hanya dililit, tidak disolder ya? Kita akan lepas saja semua, ora opo-opo lah. Ini hanya dililit karena memang yang lilit juga cukup lumayan lah, lilitannya kuat juga ya, walaupun cuma bisa ditarik seperti ini agar tidak mengganggu nih kabel. Kita pisahkan. Nah, jadi kesimpulannya ini kabel ada 3 ya, ada 2. Nah, seharusnya ada 4 ya. Yang kita harus cari adalah, kalau misalkan kita anggap di sini bagian akhir ya, di bagian dalam, kita harus cari di bagian awalnya di mana ya. Oke, di bagian dalamnya di mana.
Oke, kita harus curigai lilitan yang tadi gosong ya. Dimana. Nah, sini kita curigai ini kan, oh, yang jelas di sini kita lepas seperti ini dulu ya, biar lebih jelas kerusakannya gulungan ini. Wow. Banyak yang putus. Nih. Gosong, banyak yang putus juga di sini. Nih, bagaimana kita cara untuk memperbaikinya? Wadidaw. Nih. Short di bagian gulungan utama dan bantu sampai pada putus seperti ini ya. Terlihat jelas. Oke, terlihat jelas pada putus banyak ya. Di sini putus banyak. Nih banyak putus. Wow, silau. Wow. Oke. Ini bagian yang dalam putus ada berapa? Kita harus pisahkan ya. No problem. Kita akan sabar menanti ya. Oke. Aduh. Banyak sekali yang putus ya. Kita hitung ya, yang bagian dalam yang putus 1, yang terlihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bahkan mungkin lebih daripada 5 ini ya, kalau kita urutkan. Halo. Karena memang di sini kerjaannya harus betul-betul mantap. Harus betul-betul teliti. Oke. Bagaimana ini ya, seharusnya kita harus bongkar terlebih dahulu, kalau enggak ya teknik yang saya sudah bagi cara menyambungkan jadi satu jalur ya, saya sudah bagi di video yang sudah bagi dulu ya. Ada 5 jalur yang putus, kita cari bilanya seperti ini. Di sini 5, di sini 5 ya. Gabungkan saja ya, satu yang 5 atau mau yang di sini ataupun yang di sini digabung saja. Nah, nanti akan keluar satu ukur di sini ya nanti. Kalau misalkan di sini yang digabung, yang 5 ini putus, nah nanti cari di sini ya. Mana yang tidak nyambung kalau kita ukur ya, itu pasti jalurnya ya untuk selanjutnya. Oke. Tekniknya sebetulnya sederhana. Kalau sudah paham dengan gulungan seperti ini. Short banyak, shortnya seperti ini. Shortnya terkelupas, gosong, pada putus, campur di sini ya. Nih banyak yang putus. Oke. Aduh, ini banyak ya. Yang apalagi yang ini banyak yang gulungan utamanya nih. Gulungan utamanya banyak ya. Oke. Kita pisahkan ya. Ada berapa yang putus ya. Oh, wih. Kosong lagi. Wow, banyak ke dalam. Oh, banyak ini. Sudah kita harus bongkar, lepas dulu ya lilitannya. Oke. Saya akan lepas dulu lah. Saya akan bagi. Oke, karena ini tembaga, saya sanggup ya untuk menyelesaikan pekerjaan seperti ini tanpa digulung ulang ya. Yang penting nanti hasilnya normal ya. Yang penting hasilnya normal. Oke. Kita lepas saja ya. Lepas saja. Oke. Pasti yang dalam dulu ya. Yang dalam dulu kita harus melepasnya. Oke. Ketinggian. Oke. Nah, kita lepas dulu ya. Oke, kita lepas dulu. Kedua sisi ya.
seperti ini. Kita lepas yang satunya lagi, sisi satunya lagi. Awas jangan sampai tercampur dalam bidang antara kiri dan kanan ya, biar tidak menyusahkan nanti ya di akhir cerita perbaikan. Oke, kita pisah saja karena memang sudah mengeras ya. Karena memang sudah mengeras, kita lepasnya kemana ya? Kalau ditanya ke situ, oke, seperti ini. Seperti ini ya. Nih ikan ya, tadi masuk ke lilitan situ. Sekarang tinggal kita ambil saja 1, 2 ya. Kita hitung bersama ya, bagian yang putus ya. 1, 2 ya. Sini panjang, sini panjang. Nah, kita cari ekornya ini. Putus lagi 3. Oh kan. Ini ada sudah 3. Paling ya berapa meter yang kita harus kurangi ya. Nih 3 terus. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Oke. Kayaknya kita ukur saja ya. Ini sisanya 1 ya. Nah tadi kan kalau kita oh ini ada nih, masih ada ujung ya. Daripada ujung ini mana yang benar ya, yang nyampe ke ujung sini nih. Nih ujung ini ya. Ini ujung, yang mana yang ke sini ya. Kita coba saja ukur ya. Kita coba aja ukur ya, dari awal ke akhir ya. Kita kerok saja seperti ini. Nah ya, dipisahkan nih, ada sudah paling berapa meter ya kalau kita ini dibuang segini. Nah ini ya sudah terbuang, paling berapa lilit lah ini. Kita buang saja, lalu kita ukur di mana. Nih yang masih ada kan yang dalam, yang ini kan yang dalam. Yang dalam yang saya bongkar, yang ini yang dalam. Kita ukur dari awal sini menuju ke yang di sini. Mati. Ukurnya mati. Di ohm meter ya, di ohm. Nah, di sini gak ada, di sini. Nah, berarti yang ini ya, yang kita harus pakai. Ya, ini menggabung, nanti akan keluar, akan menyambung lagi ke sini. Nih, nanti di sini harus dilepas dulu yang masuk. Oke, intinya kita akan coba sambung saja terlebih dahulu ya. Bye. Tunggu dulu bentar. Oke, gulungan bantu sudah 2 lilitan dilepas ya, 2 kutub. Dan sekarang membongkar bagian lilitan utama ya, yang ada parahnya ini di bagian lilitan utama. Memang banyak yang putus sekali ya, terlihat dari ini sudah 3 ya, 3 lilit ya. Nih kalau kita hitung ya, ini berapa ya, sangat banyak lah lilitannya tuh. 4 oke, 5 banyak sekali ya. 5 ini seharusnya digulung ulang yang sebelah sini ya. Biasanya sudah banyak sekali yang putusnya, terlalu banyak.
Wow, 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 wow. Oke, sudah shot juga ya. Ini berapa lilit ya, kita kumpulin saja, ini pisahin yang tadi. Ini bagian utama ya, di bagian utama. Nanti yang mana yang seharusnya lanjut ya, pasti ada ya yang lanjut, ini seperti ini masih aman, nah, banyak ya. Nah, tambah lagi, terus tambah lagi, oke. Tambah lagi, oke. Ini panjang, mungkin ini yang ujungnya yang benar. Kita kira-kira sajalah yang ini bukan. Nah, tambah lagi, jadi berapa tekor ya nanti. Tambah lagi, kan ini seperti ini ya. Ini dibuat lilitan bantu, 2 sudah saya lepas ya, mencari ujung, membuang yang banyaknya putus ya. Dan di sini sudah saya temukan juga ya, kabel satunya di bagian gulungan utamanya ya, sudah saya lepas. Nah, satu ya, satu kutub ataupun satu lilitan ya, satu alur sudah saya temukan ujungnya. Kita ukur, ini kan awal kan, ini bagian awal, ini bagian akhir kan. Nah, di sini kita ukur ada suara bip bunyi, berarti sudah ditemukan ya, menjadi 2 jalur. Yang tadi cuma 1 jalur ya yang keluar kabel. Nah, ini adalah jalurnya sudah ditemukan ya, karena sudah melepas terlebih dahulu dari karannya ini ya. Oke, untuk gulungan utama sudah didapat. Nah, kita masukkan kembali dan kita coba nanti. Ini ujung yang buat gulungan bantu juga sudah ada penyambungan yang di sini. Ini bagian gulungan dalam ya, bagian gulungan dalam ini kabelnya. Tapi di sini ada 2, kita nanti bagaimana itu bisa jadi 2 ya. Nah, ini awal ataupun ini akhir bisa jadi ya. Kita ukur, berarti yang sebelah sini ya, yang ada 2 keluar ini. Nah ya, ada penyambungan ya di antara awal dan akhirnya. Berarti ini buat yang nomor gulungan ataupun gulungan bantu ya, atau gulungan dalam ya, sudah didapat juga menjadi 4 kan. Jelas karena di awal saya harus mencari 4 lilitan atau 4 kabel, 4 email yang harus keluar ya. Nanti kita bisa rancang untuk kapasitor. Oke. Nah, sudah didapat akhir-akhir dan awal-awal. Oke, saya akan coba pasang kembali ya, agar rapih kembali. Nanti kita coba ya, apakah mesinnya bisa berputar dengan kencang dan bertenaga. Oke.
31 dari asal sebelum diukur 435 ohm ya. Jadi 31. Oke. Viewer 38 ya. 38 dari 077 ya. Dan kita ukur blue purple ya, blue gray. Oke. Dan ke ground yang penting di sini sudah betul jelas ya. Ke ground yang setrum sudah tidak ada kontak lagi. Nah, ya. Tidak ada kontak lagi ke body ya, berarti aman. Aman. Oke. Kita coba motornya apakah sudah bekerja dengan normal. Setelah melakukan perbaikan apakah sudah berhasil? Kita coba bersama ya. Kita siapkan stiker ya, colokan strum utama dan kapasitor 8 mikro. Katanya harus putaran ke kanan ya, seperti ini. Oke, pemasangannya yang satunya di bagian viewer, strum kapasitor. Oke. Kita coba tahan pakai tang. Saya akan nyalakan dan sambil diperhatikan apakah berputar. Oke. Strumnya kita jauhkan, kita nyalakan, langsung berputar ya, betul ke arah kanan ya, berputar ke kanan ya, normal. Kita coba lagi. Woi, normal sangat. Oke, pabrik tenaga. Wow, sangat kuat sekali tenaganya, tidak mau berhenti pakai tang sampai begini. Bermanfaat ya, semoga bermanfaat, berhasil ya. Kita coba lagi. Oke. Putaran kiri dan kanannya kalau sudah bagus, tenaganya kuat ya. Ini dalam posisi putaran ke kiri ya. Coba nyalakan. Wow, kita tekan, tidak mau berhenti, tenaganya bagus ya. Putaran kiri, kita coba putaran kanannya. Tinggal mindahin strum kapasitor ya. Oke. Balik ke putaran kanan. Oke, betul. Tidak mau berhenti juga. Mantul. 14 kilo ya, pengering mesin. Semoga bermanfaat. Tuh, this way.